Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk tubuh yang disegarkan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami rindu dikuatkan dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dengar-dengaran pada apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 31. Tertulis demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Saudara dikasihi Tuhan, seorang pria menantang seseorang untuk berlomba memotong kayu sepanjang hari, dan tantangan itu disetujui. Perlombaan pun berlangsung. Sang penantang bekerja sangat keras, berhenti hanya untuk istirahat makan siang secara singkat. Pria lainnya makan siang dengan santai dan beristirahat beberapa kali saat lomba. Di sore hari ketika lomba selesai, sang penantang terkejut saat mengetahui bahwa lawannya telah menebang lebih banyak kayu daripada dirinya. Ia berkata, "Saya tidak mengerti mengapa kamu bisa menebang lebih banyak kayu, padahal kamu sering sekali beristirahat dibandingkan saya." Pria yang jadi pemenang itu berkata, "Kamu tidak menyadari bahwa setiap kali saya duduk beristirahat, saya mengasah kapak supaya semakin tajam." Dalam Markus 6 ayat 31, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka sendirian dan beristirahat di situ. Sebab mereka telah melayani begitu banyak orang sedemikian rupa, sampai-sampai makan pun mereka tidak sempat. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya, meminta dilayani, dijamah, disembuhkan, dan dipulihkan dari berbagai penyakit dan penderitaan. Para muridnya pun demikian halnya. Mereka melayani begitu banyak orang yang meminta untuk disembuhkan, didoakan, dan dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Pelayanan itu begitu luar biasa menyita perhatian dan tenaga. Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia juga turut merasakan lelah secara jasmani, dan ia tahu bahwa para muridnya juga telah mengalami kelelahan, dan itu sebabnya ia mengajak mereka untuk beristirahat. Kita dapat mengaitkan kisah ini dengan kehidupan kita pribadi, dalam pekerjaan dan pelayanan kita, dalam tugas dan aktivitas kita. Seringkali terjadi bahwa kita terlalu fokus dalam berbagai aktivitas kita, sehingga lupa untuk beristirahat. Beberapa alasan mengapa kita lupa atau dengan sengaja tidak beristirahat adalah karena kita berpikir kita butuh bekerja lebih lama dan lebih banyak, atau karena kita merasa tidak enak bila menghentikan aktivitas kita. Selain itu karena kita dituntut untuk memenuhi kewajiban seperti demikian. Di dunia ini ada orang-orang yang melakukan pekerjaan atau pelayanan terus-menerus yang begitu menguras tenaga dan mengganggu pikiran, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan secara lahir dan batin. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari ayat ini adalah kita perlu belajar untuk beristirahat ketika kita perlu beristirahat. Istirahat adalah hal yang alkitabiah dan juga merupakan kehendak Tuhan supaya kita melepaskan lelah
dan semakin dipertajam dalam kualitas kita, baik jasmani dan rohani. Ketika kita beristirahat, kita mendapatkan kekuatan baru dan inspirasi rohani yang segar. Bahkan dalam waktu istirahat, kita mempertajam kepekaan kita pada suara Tuhan. Kita dapat mendengarkan suaranya yang berbicara dengan lemah lembut dalam hati kita. Tidak seperti ketika kita begitu sibuk, yang membuat kita menjadi kurang peka pada suaranya. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata kelegaan di sini berarti juga istirahat. Di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan istirahat yang kita perlukan. Di dalam Dia kita akan mendapatkan kekuatan baru yang kita butuhkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu istirahat dari pekerjaan atau pelayanan kita. Istirahat dari segala beban pikiran yang mengganggu kita. Tenangkan diri kita dan istirahatlah dalam hadirat Tuhan. Alamilah kesegaran jasmani dan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Ketika kita disegarkan oleh Tuhan, kita dapat kembali menghadapi berbagai situasi dan tugas tanggung jawab kita dengan semakin baik dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk mengambil waktu beristirahat dari segala tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Seringkali kami merasa rugi untuk beristirahat. Kami menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak perlu. Padahal Tuhan sendiri menghendaki kami untuk beristirahat, untuk mendapatkan kekuatan dan kesegaran baru yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus tuntun kami, berbicaralah terus kepada kami, agar kami semakin mengerti dan memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, dan ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.